Selamat pagi, perkenalkan saya Nimade Sedang Kusayarjanti dengan NIM 2011-061-009 dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Pada video kali ini saya mengambil topik Pemuda dan Pelestarian Bahasa Indonesia dengan judul Peran Generasi Muda dalam Mengutamakan Bahasa Indonesia. Mari kita simak videonya. Bahasa Indonesia adalah jati diri sekaligus identitas bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia memegang peranan penting pada semua aspek kehidupan. Saat ini adalah era milenial, masa adanya peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital. Hal tersebut berdampak pada perkembangan bahasa Indonesia. Keadaan yang ada sekarang adalah fungsi bangsa Indonesia mulai digantikan atau tergeser oleh bahasa asing dan adanya perilaku yang cenderung menyelipkan istilah-istilah asing, padahal padanan dalam bahasa Indonesianya ada. Dikarenakan sikap yang meyakini bahwa terlihat modern dan terpelajar dengan alasan mempermudah komunikasi di era milenial. Masih banyak anak muda yang menganggap fungsi bahasa Indonesia itu sebagai alat komunikasi saja. Padahal bahasa Indonesia bukan sebagai alat komunikasi saja, namun sebagai jati diri bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang berperan penting dalam tonggak pergerakan kemerdekaan Indonesia. Bahasa Indonesia tertuang dalam isi Sumpah Pemuda, sehingga para pemuda sekarang harus mampu mempertahankan dan melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Karena yang sekarang bahasa Indonesia mulai menurun karena cenderung remaja maupun pemuda memakai istilah-istilah populer atau bahasa gaul. Maka dari itu, kita sebagai pemuda harus tetap mempertahankan dan mengutamakan bahasa Indonesia. Adapun cara yang kita lakukan yaitu yang pertama dapat dimulai dari perubahan lingkungan. Mulailah untuk mengurangi porsi penggunaan bahasa asing dan penggunaan bahasa-bahasa gaul. Karena dengan kita mengurangi bahasa tersebut dalam berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut dapat mengutamakan bahasa Indonesia dan tidak mengutamakan bahasa asing maupun bahasa gaul tersebut. Yang kedua yaitu pelaksanaan program literasi. Pelaksanaan program ini yang mengharuskan pelajar untuk membaca dan bertujuan untuk membiasakan diri sendiri untuk rajin membaca. Program ini tidak hanya memberikan penambah wawasan bagi pelajar dalam bidang akademik, tetapi juga membantu pelajar untuk menambah kosakata dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu mengadakan kegiatan Hari Kebahasaan. Kegiatan Hari Kebahasaan seperti halnya kegiatan program-program sekolah pada umumnya. Kegiatan Hari Kebahasaan diadakan untuk memberi motivasi kepada generasi muda dalam kebahasaan, khususnya dalam berbahasa Indonesia. Selain itu juga, dalam kegiatan ini dapat menumbuhkan kreativitas para generasi muda dalam hal kebahasaan, karena di dalam kegiatan ini diisi dengan kegiatan-kegiatan kebahasaan seperti lomba membaca puisi, lomba membuat puisi, lomba bernyanyi, lomba berpidato, lomba membuat cerpen, mendongeng, dan juga lomba teater. Selain menunjukkan kreativitas para generasi muda, kegiatan ini juga dijadikan sebagai ajang pengingat bahwa bahasa Indonesia berperan penting dalam kehidupan sosial. Keempat yaitu bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti isi Sumpah Pemuda bahwa sebagai pelopor generasi penerus bangsa, sudah sepatutnya untuk mengakui bahwa bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Oleh karena itu, alangkah baiknya untuk membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak hanya terlihat lebih sopan, tapi juga menggunakan bahasa Indonesia merupakan salah satu wujud nasionalisme terhadap bangsa sendiri. Sebuah pepatah mengatakan, bahasa adalah cerminan bangsa, dan bangsa yang kuat adalah bangsa yang dapat menjaga kelestarian bahasanya. Bahasa Indonesia adalah identitas
bangsa Indonesia di seluruh kesatuan. Oleh karena itu, bahasa Indonesia wajib diimplementasikan dan dikembangkan oleh generasi muda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai wujud kesatuan dan persatuan negara. Bahasa Indonesia diutamakan, bahasa asing tidak dilarang. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.